Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas keprihatinan ya, karena review oli itu ada yang berdasarkan tulisan dibungkus tok. Ya entah mengapa ya kok sampai yang namanya review oli itu hanya mengandalkan pada tulisan dibungkus. Bahkan produk datasheet pun nggak dilihatkan loh ya. Ya kalau produk datasheet ya memang repotnya kebanyakan oli lokal itu nggak ada ya. Mayoritas nggak punya. Oli merek luar yang buatan lokal pun nggak ada. Jadi produk datasheetnya bisa saja nggak berlaku untuk produk yang dibuat lokal di Indonesia. Tapi ya tetap herannya sampai ada cukup banyak YouTuber yang pede untuk review oli hanya berdasarkan pada tulisan dibungkus. Nah, kalau penulis ibaratkan ini seperti orang yang review rokok lewat tulisan dibungkus. Jadi apa tulisan dibungkus rokok itu? Yang satu adalah cukai. Rokok ini cukainya berapa? Terus tulisan apa? Kretek, filter, light, heavy, min, gitu ya. Tentu juga tulisan bisa merusak kesehatan, bisa mematikan dan seterusnya. Ya cuma bedanya kalau rokok, tulisan yang soal kesehatan itu seringnya nggak direken ya, dianggap bohong, dianggap ya ringan lah ya. Beda kalau tulisan di oli. Wah wis, apapun tulisan di oli itu dianggap wah nomor satu. Tulisan terutama API-nya, jasonya, bahkan deskripsinya itu dipercaya. Contoh ya, kalau orang ditanyai oli apa yang paling bersih, jawabannya adalah Shell. Karena oli Shell itu memang di deskripsinya sering ngomong olinya itu bikin bersih. Oli yang lengket apa? Magnatek atau Castrol. Soalnya bisa melindungi mesin dalam kondisi mesin dingin. Padahal oli lainnya juga bisa. Ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi orang itu betul-betul percaya tulisan sama bungkusnya. Ya mungkin sama ya kayak orang review mie goreng berdasarkan gambarnya, berdasarkan tulisan yang di kemasan. Sama kayak orang review obat berdasarkan tulisan di kemasan gitu ya. Ini untuk obat batuk kering, ini untuk obat batuk basah, dijamin manjur. Padahal manjur tidaknya ya kita nggak tahu, karena bisa jadi di tulisannya obatnya sakti, hebat, penyakit apapun bisa gitu ya. Tapi ketika dicoba alah gak iso waras, gak iso sembuh. Jadi ya orang itu seringnya gitu ya. Levelnya juga kadang lebih parah dari obat. Kalau obat gitu ya, coba sekali gak sembuh langsung dianggap wah ini obat menipu. Tapi oli dicoba sekali gagal pasti nyoba lagi. Jadi misal oli ini bisa untuk 10.000 km, untuk 5.000 km, dijamin nyoba lagi. Jadi
Kalau misalnya nggak sesuai dengan klaim, dianggap yang salah itu dia, bukan salah mereknya. Apa mungkin karena orang kita ini terlalu terbiasa ya untuk mereview itu dari tulisan di bungkus tok. Ya memang ya, kadang tulisan itu bisa cukup membantu ya. Misalnya mie rasa rendang, ya mirip-mirip lah rendang. Mie rasa soto Betawi ya mirip-mirip lah. Mie rasa kari ayam ya mirip-mirip lah, nggak akan beda jauh. Tapi ya nggak semuanya bisa begitu. Ya selalu ada saja yang kurang lengkap gitu ya, ada yang nggak pas. Untuk mie-nya juga mungkin rasa sudah mirip, tapi mungkin mie-nya beda. Mie-nya bukan yang tipe keriting misalnya ya, bukan tipe yang gemuk-gemuk, butuhnya yang halus-halus. Nah seperti itu kan tahunya setelah dicoba. Ya kalau yang contoh ekstrim, orang itu memilih berdasarkan yang sudah dicoba, ya rokok. Jadi orang itu kalau review rokok itu bukan dari kemasannya, bukan dari bungkusnya. Tulisan yang ada di rokok itu sering diabaikan, gambar yang ada di rokok itu sering diabaikan. Jadi rokok itu dibandingkan bukan berdasarkan gambar yang ada di kemasannya, bukan berdasarkan tulisan yang ada di kemasannya. Yang ada di kemasan itu seringkali gak direken. Entah itu yang klasik, elegan, yang premier, premium, ultimate, super, gak direken. Nah jarang sekali ya orang itu menilai oli itu dari rasa, ataupun sekalipun pakai rasa, seringnya cuma 1-2 sifat saja. Padahal yang namanya oli ya harusnya tidak dinilai hanya dari 1 atau 2 sifat saja. Orang seringnya menilai kemampuan oli hanya pada saat awal-awal dan tidak sampai pada misalnya 1000 km, 2000 km. Orang itu seringnya menilai oli itu antara enak dan nggak enak. Enak nggak enak itu ya banyak ya, bervariasi sekali. Ada juga yang menilainya antara berat dan tidak. Harusnya oli itu dinilai dari irit atau tidak, kencang atau tidak, halus atau tidak, getaran mesin rendah atau tidak. Juga dari ketika ganti olinya ya, apakah olinya hitam, apakah olinya encer, apakah volume olinya tetap, itu ya. Jadi yang namanya oli itu harus menyertakan juga efek dari pemakaiannya. Rasa ketika dipakai, kondisi ketika oli sudah dibuang, sudah diganti. Yang juga harus dihitung itu adalah kalau mengukur halus, halusnya berapa lama, berapa kilometer. Karena beda oli bagus dan tidak seringnya adalah berapa lama oli itu bikin suara mesin tetap halus. Selain itu juga berapa lama olinya bikin performa mesin tetap oke. Kalau performa mungkin sulit ya, karena nggak semua orang itu punya kesempatan untuk ngebut. Mungkin yang lebih tepat adalah ya konsumsi bahan bakar lah ya. Ya konsumsi bahan bakar juga sulit ya, karena nggak semua orang mengukur konsumsi bahan bakar. Penulis pun ya kebetulan beruntung karena di NMAX ini di sebelah kanan ada bar yang menunjukkan konsumsi bahan bakar instan. Jadi kalau pas jalan konstan bisa dibandingkan ini oli sudah mulai menghambat performa atau tidak. Karena bagaimanapun ya, faktor
dicoba. Ini merupakan bagian penting dari oli, karena ya kalau kita lihat yang tertera itu ya seringnya yang ada di kemasan itu bohong ya. Jadi diomongi mesinnya halus padahal enggak, diomongi kekentalan itu bisa tetap terjaga baik selama pemakaian, ya nyatanya enggak. Olinya disebut tahan panas, ya nyatanya tidak. Olinya apa jenenge bisa meningkatkan performa, ya nyatanya tidak. Banyak tulisan-tulisan oli yang bohong ya. Misalnya soal keawetan ya, soal keawetan itu kan biasanya oli apa kelas atasnya dia itu disebut level kebersihannya segini, level performa segini, level iritnya segini, dan ya banyak ya parameternya, tapi seringkali itu enggak sesuai ya. Jadi misal di kemasan apa ya, misalnya Mediterran ya, Mediterran itu ono Mediterran S, SC, SX, itu kan ono perbandingan nih. Di oli Win misalnya ada Win Formula, Win Power, Win Sintesis atau apalah gitu ya. Apakah selalu seperti itu? Apakah yang sintetik bintangnya 3, yang mineral bintangnya 1? Ya ternyata nggak begitu. Jadi ya mestinya ya yang namanya review oli itu nggak bergantung sama sekali pada tulisan di bungkusnya. Nggak peduli apa ini opo, nggak peduli jasune opo. Harusnya ya dari dicoba. Idealnya sih nyoba di beberapa kendaraan, tapi ya minim nyoba dari satu kendaraan lah. Ya kita lihat afdolnya saja ya, karena anehnya ya review oli yang hanya pada tulisan pada bungkus itu bisa sampai populer. Padahal kalau misalnya kita lihat review HP yang hanya pada spek saja, dari tulisan saja, apa ya bisa populer? Kan enggak. Review otomotif yang hanya berdasarkan pada tulisan saja, apa ya populer? Kan enggak. Nah, masalahnya kebanyakan review itu lebih kepada praktek gitu, bukan pada tulisan. Nah oli ya ini merupakan sesuatu yang unik karena yo mengandalkan tulisan review nih, bukan mengandalkan praktek. Orang ya nonton, orang ya percaya. Anehnya seperti itu. Reviewernya nyebut oli ini bagus, oli ini jelek, berdasarkan hanya pada tulisan saja, tulisan di kemasan. Oh ini API-nya ini, wow pasti ini lebih bagus ini. Oh ini olinya sintetik, wah ini pasti lebih bagus daripada yang ini. Kan seringnya seperti itu. Kok bisa gitu loh? Budaya macam apa yang dibiasakan itu? Review yang cuma modal tulisan di botol toh, terus kemudian dipercaya oleh yang nonton. Ya aneh lah ya. Padahal ya antara tulisan dan kenyataan itu seringnya berbeda. Ya sayangnya seperti itu yang terjadi di dunia oli. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.